Hai sahabat konsumen Indonesia yang berbahagia dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama saya Renti Maharaini Kerti dalam acara podcast Konsumen Bicara Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Sahabat konsumen yang berbahagia, hari ini kita akan membahas seputar food loss and waste atau susut dan sisa pangan. Bersama saya sudah hadir narasumber dari Badan Pangan Nasional, Direktur Kewaspadaan Pangan, Ibu Nita Yulianis, SPMSI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Renti. Ya. Terima kasih sudah bergabung dalam podcast hari ini. Ya, terima kasih juga Bu udah berkenan hadir dalam acara kami ya untuk bisa berbagi informasi kepada sahabat-sahabat konsumen Indonesia terkait mengenai food loss and waste ya. Siap, Bu Renti. Baik sahabat-sahabat konsumen Indonesia ya, sebelum kita masuk lebih lanjut nih mengenai apa sih sebenarnya food loss and waste ya, kita mau tanya dulu nih ke Bu Nita nih. Sebenarnya kan isu food loss and waste itu udah sangat mendesak ya Bu, udah menjadi perhatian serius bagi semua kalangan. Betul ya Bu ya, bahwa kolaborasi di berbagai pihak ya itu sangat penting untuk kita harapkan supaya bisa nih, karena tema kita saat ini kan konsumen cerdas cegah sisa pangan. Nah, kenapa kita hadirkan Ibu juga dalam rangka Hari Konsumen dan juga dalam rangka Hari Kartini nih Bu, supaya konsumen-konsumen kita ya sambil memperingati Hari Kartini untuk bisa lebih memahami gimana sih terkait mengenai pencegahan sisa pangan. Apa sih Bu sebenarnya pengertian food loss and waste atau susut sisa pangan Bu? Ya, menarik sekali Bu Renti dan juga sahabat konsumen, karena untuk isu susut dan sisa pangan di Indonesia ini kian gencar gitu ya, karena Indonesia bagian dari negara global, karena ini juga sudah disepakati sebagai target Sustainable Development Goals di tahun 2030. Tetapi yang tadi Bu Renti tanyakan, apa sih susut dan sisa pangan gitu? Apa Bu bedanya susut dan sisa pangan? Apa sama saja, cuma beda istilah gitu. Nah, jadi berbeda sahabat konsumen. Jadi susut pangan itu lebih ke arah di hulu gitu ya. Jadi sebelum dia didistribusi dan konsumen gitu. Kalau sisa pangan itu ketika dia sudah di jalur distribusi hingga di tangan konsumen masyarakat. Jadi sederhananya seperti itu. Kalau secara definisi dalam hal ini dia adalah hilangnya pangan. Berkurangnya pangan secara kuantitas. Mulai dari proses pemanenan. Nah, kan kalau di hulu kan panen nih. Nah, tadinya targetnya sekian ton, ternyata kurang. Nah, berarti kan susut ya, susut pangan. Nah, berarti kan harus ada yang diselesaikan, entah mekanisasi kan, ya, alatnya lebih baik gitu ya. Nah, atau ketika dalam dia perjalanan. Nah, ketika di perjalanan atau ketika disimpan. Ketika disimpan juga itu susut. Nah, kalau sisa pangan itu ketika dia sudah masuk ke dalam pasar gitu ya, pasar, kemudian di retail, distributor, sampai di tangan kita, konsumen. Makanya tadi benar sekali Bu Renti ini kaitan dengan Hari Konsumen dan juga peran sebagai Kartini Indonesia. Sangat penting. Kenapa? Karena konsumen itu kan pada level rumah tangga biasanya, iya kan, di tingkat rumah tangga yang paling memainkan peranan sangat penting itu krusial adalah ibunya gitu. Nah, itu kan Kartini pejuang Kartini saat ini. Gitu. Jadi sahabat konsumen sudah paham ya pengertian apa sih yang dimaksud susut dan sisa pangan. Iya, dan sisa pangan ini berbeda dengan sampah pangan, Bu Renti. Berbeda ya. Iya, karena kan seringkali konotasinya negatif nih, Bu Renti. Bu Nita, kok sisa pangan sih, bukannya sisa pangan itu yang sudah dibuang. Nah, jadi memang ada dua definisi lagi. Jadi selain susut dan sisa pangan, ada juga sampah. Nah, ini berbeda sekali. Jadi sisa pangan itu bukan sampah makanan, berbeda. Berbedanya di mana? Gitu kan tadi agar konsumen kita cerdas ya, Bu Renti kan tadi konsumen cerdas cegah sisa pangan. Betul. Jadi kita ingin memahamkan bahwa kalau sisa pangan adalah pangan yang masih layak dan aman. Jadi kata kuncinya dia bentuknya pangan. Tetapi dia berpotensi terbuang. Kenapa berpotensi terbuang? Karena tidak sempat termanfaatkan. Jadi dia terbuang menjadi sampah makanan. Itu biasanya sudah di level distribusi dan konsumen gitu ya. Jadi bisa jadi karena stok tersebut tidak terjual dan kemudian
karena tidak cukup waktu untuk memanfaatkan, jadi dibuang. Padahal masih layak untuk dimanfaatkan. Sehingga kita sarankan untuk diredistribusi. Dalam hal ini donasi pangan berlebih. Nah, kalau sampah makanan udah jelas. Itu kan sisa makanan yang sudah terbuang gitu. Itu Bu. Jadi kami ingin juga kita mengajak melihat sisi positif definisi sisa pangan tadi. Baik, dari definisi tersebut kira-kira menurut Bu Nita seperti apa sih potensi susut dan sisa pangan di Indonesia, Bu? Nah, ini kadang kalau ditanya ini tuh antara mau kasih angkanya atau enggak gitu ya. Jadi karena biasanya kalau ranking yang tertinggi itu kan bangga sebenarnya ya. Tapi kalau ranking tertinggi nomor 3 kaitannya dengan sampah makanan sedunia kan kayaknya sedih gitu ya. Padahal Indonesia, apalagi kalau di Asia Tenggara, Indonesia nomor 1 gitu untuk sampah makanan. Oh gitu. Makanya kan sedih sekali karena pada yang kurang konsumsi pangannya masih banyak. Iya kan, angka prevalence of undernourishment. Jadi jumlah populasi yang kurang makan di Indonesia itu, yang kurang makan itu artinya dia makan tetapi dia tidak cukup untuk bisa hidup sehat, aktif dan produktif. Itu sampai 23 juta jiwa, Bu. Nah, jadi kalau di sisi lain kita tanpa sadar kita membuang-buang makanan, itu kan pasti dalam artian di satu sisi kita membuang makanan, di sisi lain ada yang membutuhkan. Nah, itu angkanya secara nasional dari kajian Bappenas sangat besar, Bu. 23 sampai 48 juta ton. Nah, itu semana ya, Bu? Bang gitu ya. Kira-kira kebayang nggak gitu kan? Nah, itu kalau kita hitung itu kan angka nasional ya. Per orang, Bu, itu sebesar 115 sampai 184, 1 sampai 2 kuintal per tahun, Bu Renti. Coba bayangkan, Bu Renti. Lumayan besar ya. Besar sekali. Nah, kan kadang ada juga, Bu, kalau kuintal saya nggak paham karena tidak libat perdagangan misalkan. Coba bagi per hari. Besar, Bu. Per hari, per orang, 0,5 kilo kita membuang makanan. Jadi rata-rata nasional, jadi secara rata-rata dihitung nih, kan penduduk kita luar biasa ya, 250 juta jiwa, ketika dibagi, per orang berkontribusi, berpotensi membuang makanan, itu 1/2 kilogram Indonesia saat ini, sehingga memang sudah kategorinya sangat serius. Iya, sangat serius. Nah, ini menjadi momen juga nih, Bu Nita, bagaimana kita mengurangi angka tadi, Bu. Jadi jangan sampai kita yang tertinggi. Jadi kita bisa mengurangi bagaimana supaya sahabat-sahabat konsumen Indonesia bisa lebih cerdas untuk mencegah sisa pangan ini. Betul. Nah, tadi terkait mengenai potensi ya, Bu ya. Sektor-sektor apa saja, Bu, yang mungkin berkontribusi terkait mengenai ini, Bu? Betul, ini kita perlu menyadarkan banyak pihak ya, karena tadi bisa jadi bukan maksud untuk membuat pangan tersebut terbuang, tetapi dalam prosesnya menjadikan itu terbuang gitu. Yang paling banyak memang di tingkat rumah tangga, Bu. Yang pertama, makanya cocok banget ini tema hari ini, sahabat konsumen. Rumah tangga adalah kontribusi terbesar untuk sampah makanan, karena data SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup, merilis bahwa 40% sampah yang di TPA adalah sampah makanan. Sedih banget ya, Bu. Ya, ini yang kita harus antisipasi, karena itu kan nanti dampaknya juga terhadap kita. Yang kedua tentunya di tingkat retail. Di tingkat retail. Dan juga jasa boga serta rumah sakit. Nah, rumah sakit itu kan karena bisa jadi ketika pasien dirawat kan nafsu makannya pasti turun. Saya nggak mau makannya, nggak selera, akhirnya tidak termakan. Padahal belum disentuh sama sekali. Betul. Nah, tapi sekarang bagusnya beberapa rumah sakit itu sudah mulai, Bu, menawarkan opsi-opsi menu kepada pasiennya. Jadi itu sebagai respon juga tanggung jawab rumah sakit agar termakan. Karena kan misinya pasiennya sehat pasti. Gitu. Udah pastilah misinya. Sehingga harapannya semua tadi sektor, mulai dari rumah tangga, retail, tata boga, jasa boga, kemudian restoran, hotel, dan rumah sakit itu bisa memahami bahwa kalau ini tidak dimanfaatkan, itu terbuang sia-sia. Tapi jangan lupa, tadi bukan yang sudah dimakan, yang dibagikan ya, Bu ya, ini yang kita masih layak, masih layak, dan boleh dalam bahan pangan juga. Baik, ya tadi sektor-sektor yang berpotensi. Nah, menurut Bu Nita nih, Bu, ya, apa sih sebenarnya dampak kerugian dari sisa pangan ini, Bu? Nah, ini besar sekali memang, Bu. Jadi
ini sudah dikaji dengan menggunakan data series yang panjang. Jadi data series 20 tahunan dari Indonesia dikaji oleh Bappenas bersama seluruh pakar yang terkait, itu menunjukkan bahwa dampaknya ada 3, Bu. Oh, dampaknya ada 3 terhadap lingkungan udah pasti. Udah pasti ya lingkungan ya. Iya, CO2 ekivalen yang dihasilkan 7% lebih tinggi. Kemudian dari sisi kerugian ekonomi. Nah, kerugian ekonomi ini besar sekali, Bu. Bukan hanya bicara jutaan, tapi triliunan, Bu. Besar sekali, setara hingga 500 triliun ketika diakumulasi. Besar sekali. Pas sampai 5% pendapatan PDB kita. Besar sekali. Jadi ketika kita bisa melakukan upaya mencegah kemubaziran tadi, sebenarnya alokasi yang tadi diberikan untuk penyediaan tadi kan bisa kita gunakan untuk lainnya sebenarnya, Bu. Dengan nilai yang besar tadi. Ya bukan berarti itu dikuantifikasi langsung, tetapi kerugian itu disetarakan dengan itu karena untuk menghasilkan pangan, contoh sederhana. Pupuknya berapa? Benihnya berapa? Irigasinya berapa? Betul kan? Dan di seluruh Indonesia. Jadi dikuantifikasi mulai dari penanaman hingga di meja kita tidak kita manfaatkan besar sekali. Ini yang mungkin belum banyak disadari. Nah, padahal jumlah tersebut bisa untuk memberi makan hampir 60 juta penduduk Indonesia. Besar sekali dengan jumlah yang tersebut. Dan yang mirisnya nih Bu Renti dan juga sahabat konsumen bahwa kaitannya dengan jumlah tadi, kalau untuk food loss atau susut pangan, trennya alhamdulillah membaik sebenarnya. Karena kan lebih banyak mekanisasi. Dari 61% sudah turun nih Bu ke 45%. Tapi kalau yang sisa pangan itu naik malah. Karena apa? Kaitan sama behavior, perilaku atau kebiasaan kita, gaya hidup kita, lifestyle kita. Makanya kami terima kasih sekali dengan BPKN mengangkat ini kepada sahabat konsumen agar kita bijak tadi, bijak cegah sisa pangan gitu. Karena yang terbesar adalah perubahan perilaku. Itu Bu. Jadi secara dampak ekonomi, sosial dan lingkungan serta juga driver utamanya adalah perubahan perilaku tadi. Tadi berarti kan dampak negatifnya mulai dari lingkungan, kemudian ekonomi dan sosial. Mungkin aspek gizi mungkin gimana Bu? Oh betul sekali, ini yang paling penting nih, aspek gizi. Benar sekali Bu Renti, sangat kritis nih sobat konsumen. Aspek gizi jelas-jelas itu banyak terbuang Bu. Jadi sudah dikaji juga sekian kalori, protein, bahkan vitamin mineral tuh terbuang. Nah ini sangat dibutuhkan oleh tubuh karena secara kalori kan tadi sudah disebutkan jumlahnya, ya kan? Sumber-sumbernya juga paling banyak yang terbuang adalah dari karbohidrat. Karbohidrat. Jadi padi-padian dalam bentuk nasi itu paling banyak Bu. Jadi makanya kita harus bijak. Kenapa? Karena investasi negara untuk memproduksi kan besar. Sama yang kurang efisien itu sayur-mayur. Karena mungkin ini juga kaitannya sama agak karakteristik sendiri nih sayur nih. Karena kalau biasanya seringkali tidak generik ya Bu, itu kan ke pola konsumsi kita yang saat ini mungkin belum banyak konsumsi sayurnya. Jadi ketika disediakan tidak dimakan. Atau ketika dalam rantai distribusinya dia banyak yang tercecer, terbuang gitu. Belum tahan simpan lama juga gitu. Jadi harus bentuknya fresh gitu. Jadi banyak yang harus kita lakukan sehingga memang itu Bu dari sisi gizi sangat penting. Jadi ini sangat relate juga Bu Renti kaitan dengan program nasional saat ini. Ibu Renti ya, bergizi gratis. Yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Itu juga kita harus cegah sisa pangan di sana. Kenapa? Karena penerima manfaatnya kan jutaan jiwa gitu. Jadi para siswa penerima manfaat ataupun ibu-ibu yang hamil menyusui itu harus habiskan makanannya. Kenapa? Selain terpenuhi gizinya, tidak terbuang. Makanan dan gizinya juga tidak tercukupi. Betul. Jadi cocok banget ini. Baik. Nah, tadi dari dampak kerugian nih. Nah, Ibu kan di Badan Pangan Nasional nih, Ibu. Kira-kira menurut Ibu program Bappenas apa saja sih yang sudah mencoba memerangi sisa pangan ini, Bu? Ya, betul sekali. Jadi Badan Pangan Nasional sesuai mandat Peraturan Presiden 66/2021
menjaga tata kelola sistem pangan. Nah, secara nasional tentunya sistem pangan kita harus berkelanjutan. Nah, sehingga memang kenapa Badan Pangan menggencarkan upaya selamatkan pangan. Ya kan? Kan pasti orang bertanya, Bu, kenapa pangan harus diselamatkan? Ya, ada apa dengan pangan? Ada gitu gerakan penyelamatan pangan ini. Iya, sampai bertanya-tanya. Nah, karena tadi bahwa dalam menyediakan pangan, pangan tersebut kan harusnya dimanfaatkan tidak, Bu? Iya. Nah, masa ketika sudah disediakan tidak dimanfaatkan. Kan kemubaziran juga saya yakin di semua agama sama. Ya kan tidak boleh kita membuang-buang pangan. Jadi pemanfaatan pangan itu sesuai dengan hierarkinya dia harus bagaimana kita manfaatkan tanpa dia tersisa. Sehingga Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan seluruh pihak pentahelix gitu ya. Nah, pusat dan daerah. Pusat dan daerah karena sekarang juga ini menjadi mandat RPJMN, Bu. Kaitannya dengan pencegahan susut dan sisa pangan, khususnya sisa pangan juga, sehingga Badan Pangan Nasional berkolaborasi dengan tadi pemerintah daerah, karena kan Indonesia ini luar biasa. Luas. 514 kabupaten kota, 38 provinsi, itu kita sama-sama gandeng untuk mereka juga punya kegiatan di daerahnya masing-masing untuk cegah sisa pangan tadi. Dan tidak lupa adalah yang punya pangan nih, Bu. Kita juga sudah bikin perjanjian kerjasama dan juga kolaborasi bersama dengan pelaku-pelaku usaha pangan. Jadi diantaranya asosiasi retail, asosiasi jasa boga, kemudian pelaku-pelaku usaha, restoran catering gitu ya, itu kita sudah tanda tangani di akhir tahun 2022 ya, ketika Badan Pangan Nasional mendapatkan mandat ini. Kemudian itu juga kita dengan PKK, Bu. PKK juga ya. Karena kita tadi kan temanya Kartini nih. Nah, jadi kita juga sudah melibatkan peran keluarga melalui tim penggerak PKK gitu kan, karena PKK itu kan basisnya keluarga. Ya. Sehingga memang kita dorong bagaimana PKK ini bisa berperan menyampaikan kepada masing-masing dasawisma pentingnya untuk di tingkat keluarga agar termanfaatkan. Jadi ini sudah sangat aktif berjalan. Kemudian termasuk dengan Kementerian Pendidikan. Nah, kami memandang penting bahwa ini harus sejak usia dini, Bu Renti. Iya, kenapa sejak usia dini? Karena kalau udah kita semakin usia ya, itu kan kebiasaan sulit diubah. Karena faktor kebiasaan gitu. Artinya udah biasa ya, susah ya. Susah ya untuk merubah kebiasaan. Tapi bisa, tapi lebih ekstra effort. Tapi kan kalau sejak dini dia sudah menjadi habitual. Menjadi habitual. Jadi dia akan sangat jadi sekarang ini kan Indonesia mau menjadi Indonesia emas kan 2045. Biasanya kecenderungan negara maju pangan berlebihnya atau yang terbuang tuh banyak. Karena dia lebih picky. Iya kan, kita bisa lihat ya negara-negara maju kan dia akan sangat memilih tuh makanannya, jadi berpotensi terbuang lebih tinggi. Nah, tapi kita sekarang ini sejak dini udah curi start. Udah curi start. Bagaimana ini pencegahannya ya? Betul. Jadi sejak dini makanya kita juga dorong lewat anak-anak dengan literasi pada anak-anak. Jadi kita punya banyak panduan, buku komik, kemudian juga jingle yang kita bisa berikan sosialisasi kepada anak. Jadi Badan Pangan Nasional bersama dengan seluruh sektor pentahelix tadi berkolaborasi, termasuk juga yang paling penting adalah Bank Pangan, Bu. Bank Pangan. Bank Pangan. Kita udah punya, Bu. Nah, ini menariknya. Indonesia termasuk yang aktif nih dalam mendorong Bank Pangan gitu ya. Memang kita melihat antara jumlah potensi yang tadi, potensi terbuangnya kan besar sekali ya. Memang kita belum terlalu banyak, Bu, Bank Pangannya, tapi sudah ada sebagai pioneer. Jadi kita bisa sebut Food Bank of Indonesia. Iya, itu adalah yang perintis pertama untuk Food Bank Indonesia. Itu sudah punya banyak volunteer di puluhan kota di Indonesia dalam menggerakkan tadi, mengolah pangan berlebih, termasuk menyalurkannya kepada PAUD ataupun yayasan yatim piatu yang tidak memiliki pangan gitu. Nah, itu ada Food Cycle Indonesia. Iya, kemudian ada Food Bank Bandung. Food Bank Bandung. Iya, ada SOS Scholars of Sustain basisnya di Bali. Basisnya di Bali. Iya, ada Garda Pangan di Jawa Timur. Garda Pangan. Kemudian di Lampung ada Ruang Pangan. Ini isinya juga mahasiswa nih, Bu. Jadi jangan salah, mahasiswa kita juga peduli. Iya, jadi biasanya kan kita punya persepsi apakah pemuda terlibat. Nah, jangan salah. Pemuda sekarang juga punya
jiwa sosialnya cukup tinggi Jadi dan kepeduliannya cukup tinggi dan di apa namanya Palembang nih baru. Oh, Palembang baru. Iya, Palembang baru, dan di Sumatera Utara bahkan ada juga yang udah gabung dengan Food Bank Internasional, itu Aksata Pangan. Aksata Pangan. Iya, jadi sebenarnya itu di antara itu masih ada beberapa lagi yang baru-baru dan kami sangat bangga sekali ya, itu semakin tumbuh. Nah, mudah-mudahan kita dorong terus agar mereka tetap bisa memayungi nih semua yang ada di Indonesia. Oh, di Aceh juga ada rumah pangan. Rumah pangan, betul. Jadi sebenarnya kita ingin dorong terus nih di seluruh wilayah Indonesia agar tumbuh food bank tadi, dan itu terhubung dengan retail tadi. Misalkan ada yang pangannya tidak bisa disalurkan gitu ya, daripada dia musnahkan, dia hancurkan gitu kan. Nah, karena food bank ini dia sangat ketat dalam SOP, Bu. Karena harus dijaga kualitas dan tidak boleh dijual kembali. Nah, karena kan fungsinya adalah untuk donasi tadi. Betul. Jadi itu sebenarnya Bu Renti yang kita dorong. Jadi Badan Pangan Nasional, dan ini bisa dilihat, diakses Bu di website Badan Pangan. Oh, bisa disebutkan Bu? Ada asetnya ke jadi, sahabat konsumen. Sobat konsumen kalau mau lihat kaitannya dengan kegiatan stok boros pangan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, bisa di sbp.badanpangan.go.id. Jadi ketahuan tuh berapa banyak sih yang sudah terselamatkan. Nah, tahun lalu kita fokus di DKI Jakarta, Jabodetabek, untuk bagaimana kita membantu penyelamatan pangan dari retail, kemudian dari jasa boga, dari restoran, catering gitu ya, hotel-hotel, itu kita kumpulkan melalui mobil logistiknya Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Food Bank tadi, itu tercatat Bu. Jadi berapa banyak yang didonasikan dan berapa banyak yang disalurkan. Jadi agar masyarakat tahu benar-benar yang didonasikan itu tersalurkan. Iya, bahkan jumlah penerima manfaatnya ada. Dan kita tahun ini targetnya data tersebut kita akan sinkronkan dengan wilayah-wilayah Indonesia. Sehingga data akumulasinya akan lebih banyak. Jadi mohon supportnya juga dengan sahabat konsumen sekalian. Barangkali di wilayah sahabat konsumen dimanapun berapa belum ada, bisa kontak Badan Pangan Nasional untuk kita sama-sama tadi menggerakkan selamatkan pangan. Iya, baik Bu. Berarti cukup komprehensif ya, upaya yang ditempuh oleh Bappenas dalam Bappenas ya, Badan Pangan Nasional dalam memerangi sisa pangan ini. Ya, termasuk tadi juga Ibu sudah menyampaikan sinergi dan kolaborasi dari semua kalangan dan dalam bentuk edukasi, literasi. Dan menarik juga ya, ini nanti mungkin saya akan menjadi ide menarik bagi saya untuk dipersiapkan ini mahasiswa-mahasiswa Universitas Trisakti Bu, untuk bisa mendukung tadi food bank ya, food bank. Masa Lampung ada, Aceh ada, Jakarta sebagai universitas swasta ini juga harus digerakkan nih untuk ini. Nanti mahasiswa-mahasiswa saya nih. Termasuk ini Bu, kami apresiasi pemerintah daerah lewat kepala-kepala daerah sudah menerbitkan surat edaran Bu. Jadi memang kan payung hukum resminya masih on progress kita ya. Tapi kan kita tidak ingin berhenti sampai masanya harus tunggu terbit dulu baru kita bergerak. Jadi kita juga mensounding daerah dan alhamdulillah responnya baik Bu. Sudah ada 14 kepala daerah yang menerbitkan surat edaran untuk mendukung stok boros pangan di wilayahnya. Jadi memudahkan tuh tadi yang pentahelix untuk bekerja sama kabupaten kota, bahkan sekarang udah 19 dalam bentuk instruksi maupun surat edaran. Jadi kami sangat apresiasi ini daerah-daerah yang sudah, dan bagi yang belum, ayo kita lakukan bersama. Gaskeun. Bu, karena waktu kita kan terbatas nih Bu ya. Dan sebenarnya masih banyak sih isu yang mau saya gali ya. Tapi terakhir nih Bu ya, dalam rangka Hari Konsumen kan kemarin kita 20 April memperingati Hari Konsumen Nasional dan 21 April kita memperingati Hari Kartini. Betul. Bahwa sahabat-sahabat konsumen, kita semua ini kan konsumen. Betul. Ya. Baik laki-laki maupun wanita. Nah, kira-kira nih Bu, menurut Bu Nita nih, sebenarnya apa sih upaya yang bisa ditempuh oleh konsumen sebagai konsumen cerdas, cegah sisa pangan? Mungkin ada tip and tricks dari Bu Nita gitu, yang bisa memulai ya sahabat-sahabat konsumen, kita mulai berubah perilaku kita untuk menjadi konsumen cerdas, cegah sisa pangan. Gimana Bu? Setuju banget Bu Renti, makasih banget. Ini nggak terasa ini, ternyata kita sudah harus berbagi tips dengan sahabat konsumen, karena untuk sahabat konsumen kita cegah sisa pangan, tentunya ada 8 tips nih yang harus dilakukan nih untuk kita bisa terlibat mulai dari diri kita sendiri gitu ya, lingkungan terdekat kita dan bahkan komunitas yang lebih besar lagi untuk cegah
sisa pangan. Karena kan konsumen cerdas cegah sisa pangan. pangan. Yang pertama, catat ya baik-baik ya. Yang pertama adalah satu, ambil makanan sesuai porsi. Nah, karena seringkali lapar mata, Bu. Iya, betul. Nah, jadi apalagi kalau kita lagi festif gitu ya, festif. entah di hotel, entah lagi acara besar gitu, takut nggak kebagian, Iya. ambil gitu ya. Terus tahu-tahu pas kita ambil ada lagi yang menarik, kita buang aja. Ingat, Sisiin sahabat dulu konsumen itu sudah berkontribusi membuang-buang makanan atau kemubaziran pangan. Jadi jangan ya. Jadi harus ambil sesuai porsi. Yang kedua, kalau sudah berani ambil sesuai porsi, habiskan. Ya, karena kenapa harus habiskan? Karena tadi kerugian ekonominya kan tinggi ya, kerugian ekonomi tinggi, kemudian dampak terhadap lingkungan. Jadi sekarang suhu bumi lebih panas bisa jadi karena kita banyak menumpuk sampah gitu ya. Nah, jadi nggak harus habiskan. Yang ketiga adalah, nah ini nih kadang yang kita suka malu, jangan ragu untuk take away makanan ketika kita ada suatu acara dan itu banyak pangan berlebihnya. Ingat, sisa pangan di sini bukan pangan yang sudah dimanfaatkan loh ya, itu yang masih dalam keadaan layak dan aman, tetapi belum sempat termanfaatkan. Itu bisa di take away. Terus misalkan ada yang bertanya juga, kok saya di rumah nggak ada yang makan, Bu Nita. Bisa kita bagikan kepada yang terdekat, misalkan ke tukang parkir kah, atau siapapun yang menurut kita layak untuk menerima gitu ya. Yang keempat, nah ini juga yang seringkali harus bijak berbelanja pangan. Nah, karena tadi kan lapar mata untuk makan, ini lapar mata untuk belanja. Biasanya nih banyak terjadi, bukan semua ya, kan tadi kata Bu Renti, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, semua sama ya. Jadi bijak berbelanja pangan bukan dalam artian pelit ya Bu, bukan. Tapi bijak itu dalam artinya gini, kita membeli sesuai dengan kebutuhan, karena seringkali kita membeli tergoda gitu ya. Nah, ternyata di rumah masih banyak stoknya. Nah, tidak kita manfaatkan, ujungnya hanya transit saja, terbuang menjadi sampah. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan lupa untuk semua pangan yang kita akan olah, itu sebaiknya memiliki tempat penyimpanan yang baik. Karena ketika disimpan dengan baik kan daya tahan simpannya lebih lama. Ya, misalkan kita bisa simpan di kulkas atau di ruang terbuka, tergantung karakteristik pangannya. Tapi kita punya tempat penyimpanan. Nah, yang kelima, ini yang sering lupa biasanya, jangan lupa masak kadaluarsa. Itu ya, sahabat konsumen itu juga menjadi salah satu kewajiban kita sebagai konsumen untuk bisa membaca dan mencek ya tanggal kadaluarsa. Iya, jadi harus kita cek lagi, jangan sampai nanti ternyata ini udah lewat expirednya, karena berkontribusi juga. Karena kita kan tadi kaitan dengan sebelumnya, kita membeli berlebih nih, kemudian kita simpan di kulkas, ternyata itu hanya transit sementara, ujung-ujungnya hanya ke tempat sampah, kan sayang sekali. Nah, tentunya yang berikutnya adalah kaitannya dengan mengolah kembali. Nah, kita bisa olah kembali, karena kan seringkali kalau nasi nih terutama nih, malam masih ada, paginya kan ibu-ibu udah cerdas nih, bikin nasi goreng. Bahkan beberapa udah kreatif, Bu. Jadi kami kolaborasi dengan kampus UPI, IKIP Bandung ya, membuat buku resep anti stok boros pangan. Mungkin nanti bisa collab juga nih dengan Trisakti ya, bikin seri berikutnya. Jadi kita mengeluarkan seri stok boros pangan, itu kita gunakan untuk mengedukasi, tadi kolaborasi dengan ibu-ibu PKK. Nah, mengedukasi agar di tingkat rumah tangga, sebenarnya yang tadinya kita berpikir itu terbuang, ternyata masih bisa dimanfaatkan, bahkan menghasilkan cuan. Nah, pasti semuanya pengen nih. Itu. Bisa nanti ada di link, kita punya barcode-nya, nah nanti bisa diakses. Itu open access. Jadi karena kan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, rekan-rekan semua adik-adik mahasiswa kan senangnya yang digital. Jadi kita buat dalam bentuk akses digital. Jadi itu bisa dibuka dan langsung dapat tuh menunya. Dan yang terakhir tentunya adalah jangan lupa berbagi. Jadi pangan berlebih tadi itu kita bagi, karena dengan berbagi tentunya insya Allah berkah. Amin. Nah, jadi jangan lupa ya rekan-rekan semua, 8 tips tadi. Dan ini yang menarik juga, Bu, kita lagi mau challenge nih sahabat konsumen cerdas, bijak sisa pangan. Beberapa daerah itu sudah punya slogan, Bu. Apa tuh, Bu? Ada slogan. Nah, jadi untuk memudahkan mengingat nih, kan kita suka lupa ya. Jadi beberapa daerahnya udah punya inovasi nih. Misalkan kayak di Semarang, dia punya garang asem. Kita tahu garang asem itu menu makanan, Bu. Nah, menu makanan ya, ternyata itu singkatan. Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang. Ada lagi nih, taksi.
Tasik. Bakul Tasik. Oh, Bakul Tasik. Nah, Oke, bagi-bagi kumpulan makanan Kota Tasik. Tasik, Nah, oke. yang terbaru nih, Ali Topan. Oh, Ali Topan. Aksi peduli stop boros pangan. Nah, sekarang kita mau challenge buat kota kabupaten yang belum punya, tunjukkan sloganmu. Iya. Untuk kita sama-sama dukung stop boros pangan. Oke, Gitu. baik. Itu Bu, kita challenge nih, Iya. sahabat konsumen kita. Iya, berarti yang Jakarta Betawi ini belum nih ya. Jadi sahabat konsumen yang Betawi nih bisa challenge nih Bu ya untuk slogannya supaya lebih memasyarakatkan perilaku, kesadaran konsumen-konsumen Indonesia untuk bisa memerangi cegah sisa pangan. Betul. Oke. Bu Nita, ya sebelum penutup nih Bu, Siap. tadi Ibu sudah memberikan tips and tricks, kira-kira closing statement dari Bu Nita yang bisa mudah diingat, dipahami oleh sahabat-sahabat konsumen, apa nih Bu? Sebelum kita tutup nih Bu. Jadi sebenarnya hal yang sederhana, 2 saja Bu. Oke, baik. Ya, jadi untuk stop boros pangan kita habiskan, dan tentunya kita bijak berbelanja pangan dan mengkonsumsi makanan. Jadi itu yang mudah untuk dilakukan dan mulai dari diri sendiri, ya kita mengajak komunitas di sekitar kita, karena Indonesia itu unik karena apa? Populasinya besar sekali. 280 juta jiwa, jadi satu langkah aksi kecil dari rekan-rekan sahabat konsumen itu berdampak nyata karena setara dengan 280 juta penduduk Indonesia. Oke, baik. 2 tips tadi apa? Iya. Yang pertama adalah habiskan makananmu ya. Jadi kita cegah kemubaziran pangan. Yang kedua kita belanja bijak. Belanja bijak. Ya, belanja bijak. Jadi agar cukup tidak. Iya, 2 tadi aja kalau sudah dilakukan udah mulai dari diri kita sendiri, kita pengaruhi lingkungan di terdekat kita, sehingga menjadi gerakan nasional menjadi gerakan nasional, betul. Jadi kita tidak hanya berhenti di kita informasinya, tapi kita juga sertakan lingkungan terdekat kita, dan kalau misalkan bisa membawa perubahan bahkan wilayah di sekitar kita gitu. Baik. Terima kasih sahabat konsumen. Iya. Baik Bu Nita, nggak terasa nih waktu kita sudah habis nih ya Bu ya. Sahabat-sahabat konsumen Indonesia, ya tadi kita sudah berbincang banyak seputar masalah food loss and waste ya, susut dan sisa pangan, karena tema kita konsumen cerdas cegah sisa pangan ya. Saya mengakhiri podcast kali ini ya, kita nanti akan bertemu kembali dengan episode dengan tema yang tentu lebih menarik lagi Bu Nita. Sekali lagi Bu Nita, saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan ya, memberikan waktu, meluangkan waktu untuk hadir dalam acara kami podcast Konsumen Bicara BPKN. Mungkin next kita akan bicara isu yang menarik lagi nih Bu. Ya, hati untuk bisa bertemu dengan seluruh sahabat konsumen dimanapun berada. Oke, baik. Jangan lupa sahabat konsumen juga follow kami di media sosial kami ya, website BPKN, Facebook, Instagram, TikTok, untuk bisa melihat ya apa saja sih program-program atau yang sudah dilakukan oleh BPKN selama ini. Sebelum saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama Bu sebutkan, salam konsumen berdaya. Salam konsumen berdaya.